Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lanjut kembali belajar React Native. Kemarin telah belajar post ya, jadi nambahin data gitu ya ke dalam REST API. Get juga sudah belajar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fetch data ya untuk update dan delete data ya untuk menghapus data. Dan untuk hari ini demo yang akan kita gunakan sebagai latihan kita dengan Snack Expo ya. Jadi kita akan membuat sebuah CRUD dari data user yang dari situs gores.in kemarin lanjutin dari post. Jadi konsepnya nanti kita akan tampilin dulu datanya seperti ini ya. Nanti saya tambahkan sebuah button di sini untuk melakukan post data. Lalu di sini ada button edit. Nah, ketika klik edit detail muncul muncul data yang akan kita edit. Kita bisa ubah ataupun hapus. Nah, itu. Nah, ini yang akan kita buat. Jadi langkah pertama adalah teman-teman harus nginstal dulu ya React Navigation ya. React Navigation pasti kalian sebelumnya pernah belajar juga di tutorial saya sebelumnya ya. Kalau untuk menginstal dependencies-nya di Snack Export cukup mudah, tinggal kita pilih package JSON lalu di sini kita update saja ya seperti ini. Nah, di sini nanti dia akan muncul ya, muncul proses instalasinya. Nah, di sini kita telah menambahkan beberapa dependensi seperti screen, React Navigation Stack, gesture handler, save area, dan masket view. Jadi ini yang kita install sebagai bahan latihan kita. Nah, karena tadi kita lihat bentuknya adalah sebuah CRUD, jadi kita akan memaksimalkan konsep stack navigation-nya. Jadi teman-teman di sini buatlah sebuah folder namanya routes ya, routes. Nah, sama seperti latihan-latihan sebelumnya. Nah, di dalam routes saya tambahkan namanya route stack.cs. Nah, route stack.cs. Nah, si app.cs ini, nah ini data ini yang telah kita buat sebelumnya. Ini adalah post ya. Nanti kita jadikan komponen post saja. Post.js ya di sini. Lalu app.js-nya saya Ctrl X pindahkan ke post seperti ini. Jadi kita rubah ininya bukan app tapi post. Nah, ya oke. Nah, sekarang silahkan buat sebuah komponen baru namanya get.js aja ya. Nah, pakai get.js. Nah, secara default itu saya akan menggunakan kerangkanya, kerangka React ya seperti ini. Hook ya, sifat get, lalu saya ganti get juga. Nah, get. Jadi saya udah punya dua komponen, yaitu komponen get dan post ya. Saya buat ini, lalu di root stack ini kita coba aktifkan menggunakan seperti biasa ya. Jadi kita import dulu port React dari React ya seperti biasa seperti ini. Lalu kita tambahkan yang namanya Stack Navigator ya, Stack Navigator. Jadi seperti ini ya, seperti dari punya si React Navigation 5, saya pakai Stack Navigator. Lalu saya tambahkan juga ikonnya ya, saya import apa ya ikonnya, ion icon aja ya, ion icons. Nah, ion icon dari si expo from ya, bukan from at expo itu vektor ikonnya, vektor icon. Nah, jadi ini nanti akan saya gunakan untuk icon yang ada di header ya. Lalu saya tambahkan buat stack baru, stack. Nah, itu create stack navigator gini ya. Jadi buat stacknya. Lalu jangan lupa kita import nih, import tadi ada post ya untuk nambah data dari mana? Dari komponen ya, dari komponen post. Oke. Dan saya juga akan import get ya.
get dari komponen get ya. Nih. Sudah, jadi kita tinggal buat sebuah komponen, bukan komponen, function ya. Namanya root stack aja, root stack. Ya, root stack-nya itu pakai arrow function seperti biasa. Nah, isinya itu teman-teman kalau sudah mengikuti tutorial saya di React Navigation pasti nggak asing ya. Jadi dia akan return apa? Return stack navigator ya. Jadi saya buat stack dot navigator. Ya, jadi seperti ini. Lalu si stack navigatornya kita harus tutup ya. Tutup dengan stack navigator juga. Oke, kalau sudah ditutup, kita akan daftarkan screen-nya. Oke, daftarkan screen-nya dengan cara stack dot screen. Screen, teman-teman jangan lupa name-nya ya, name-nya. Name-nya apa? Name-nya pertama kita buat get ya. Name-nya adalah get. Komponennya itu get ya, get. Nah, komponennya adalah get. Jadi seperti ini. Jadi saya telah membuat screen get ya di sini. Lalu saya juga copy dan screen keduanya adalah post. Nah, post. Nah, oke. Lalu setelah ini saya akan export ya. Jadi jangan lupa diekspor karena ini sebuah modul, jadi harus diekspor dengan export default. Nah, tujuan dari export ini agar kita bisa membuat modul dari JavaScript React Native kita. Oke. Saya export dengan nama root stack aja. Oke, si root stack-nya sudah ya. Jadi kita akan setting app.js ya. Jadi app.js-nya saya rubah dengan kita akan melakukan import. Jadi dia tetap sebuah komponen ya. Import dengan React from React. Nah, React. Nah, seperti ini. Jadi saya mengimport React, lalu saya import navigatornya. Nah, dari mana? Saya akan import dulu React Navigation ya. Add React Navigation native ya. Jadi saya akan panggil si React Navigation-nya agar kita bisa membuat sebuah paging ya, saling link gitu ya. Jadi navigation container ya, jangan lupa. Nah, setelah navigation containernya di import, kita juga harus mengimport root stack-nya, ya. Jadi buat root navigator. Nah, root navigatornya apa ya? Dari si roots ya, tadi ya root. Nah, ini root stack. Oke, jadi saya sudah memanggil React Navigation dan stack rootnya sudah saya panggil ya dari sini root stack. Lalu tinggal di export default. Nah, ini untuk membuat modul bisa langsung export default ini, tapi di sini function ya, bukan pakai arrow function. Nah, pakai sini app. Kalau arrow function itu export defaultnya harus di bawah ya. Lalu saya return kan seperti ini, lalu saya panggil navigation container. Nah, saya tutup dulu navigation containernya. Nah, karena kita udah memiliki root navigator ya, jadi saya akan panggil root navigator. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis halaman get ini akan muncul menjadi halaman pertama ya, karena di root stack ini sudah saya posisikan untuk stack di root awal adalah get, jadi dia komponen get ini akan terpanggil di awal ya. Nah, si get ini nanti kan kita akan buat untuk menampilkan seluruh data ya, dari data ini ya, dari endpoint user. Jadi nanti data-data dari public sebelum
Sebelum kita lakukan edit dan hapus, kita tampilkan dulu datanya seperti ini pakai metode get gitu ya. Jadi data-data name, email, gender ini akan kita tampilkan di get di sini. Jadi saya butuh apa nih? Flatlist ya. Flatlist sama touchable opacity. Touchable opacity. Ya. Nah, touchable opacity saya butuhkan. Oke, saya ini dulu biar enak bacanya. Nah, saya juga butuh apa nih ya buat get kan ini ya, get. Jadi saya butuh yang namanya use effect ya sama use state ya. Jadi use state dan use effect-nya saya gunakan. Kalau use effect dia akan kita gunakan untuk ngeload di awal mula kita akan gunakan sebagai load ya. Lalu uset untuk menyimpan data sementara di front end di React Native ya. Jadi di sini di get karena kita menggunakan React Navigation jadi kita pasang dulu navigation ya, navigation lalu kita seperti biasa tampung datanya dalam state ya. Jadi user lalu set user. Nah, set sorry besar semua. User ya, yaitu use state ya. Jadi semua data dari rest.co.in ini, REST API ini, data ini akan kita tampung dulu sementara di state yang namanya user gitu ya. Nah, caranya nanti kita akan tampilkan di apa namanya? Di flatlist ya dalam bentuk list. Oleh karena itu kita akan gunakan fungsi untuk mengambil data ya. Saya sudah siapkan ya biar cepat. Nah, jadi saya akan gunakan fungsi get user data ya, sama seperti video tentang get ya. Cuma bedanya di sini endpoint ini saya ganti dengan endpoint dari si gores.co.in public API user ya di sini. Lalu saya di sini simpan di set user yaitu di menggunakan ini agar datanya masuk di user gitu ya. Nah, setelah kita buat saya gunakan use effect ya. Nah, use effect ini tujuannya untuk menjalankan secara otomatis ketika halaman itu di load ya. Jadi saya pas pertama kali membuka aplikasi di get ini dia akan langsung mendownload data API dan dia akan tersimpan di user. Jadi saya tinggal panggil get user data ini. Oke, jadi sudah ya, kita sudah simpan. Nah, sekarang kita tinggal bermain di flatlist ya, flatlist. Oke, di sini flatlist. Flatlist teman-teman kalau ingat dia butuh apa? Dia butuh data ya. Datanya dari mana? Dari user. Data dari si state user ini. Oke, datanya dari user. Nah, dia juga butuh render item. Nah, render item ini dia bentuknya komponen, jadi kita harus buat sebuah function ya untuk menampilkan datanya seperti ini. Oke. Nah, return. Oke, kita tampilkan dalam bentuk view. Nah, kita tampilkan dalam bentuk view, kita dalam bentuk teks ya. Jadi contoh ya, contoh teks. Teks. Nah, jadi ini guys. Oh, iya. Sorry. Oke. Jadi di sini saya gunakan render item untuk menampilkan datanya ya. Jadi di sini render itemnya adalah render item. Oke. Lalu key ekstraktornya ya untuk membaca identitas value secara unik ya. Saya tetap menggunakan item. Oke. Di sini ya item saya panggil value uniknya adalah ID, jadi item.id. Nah, item ID ini dari mana? Dari sini ya guys, dari ID ini ya. Jadi dia akan sebagai key value, makanya harus ID-nya unik.
Karena kalau data yang tidak unik tidak bisa. Jadi sebuah key extractor. Nah, ini udah muncul datanya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja. Di sini ada name, email, gender, dan bla bla bla. Saya tampilkan cukup name saja. Jadi item.name ya. Lalu email ya. Saya tampilkan item.email. Oke, nah di sini muncul, oh ini backgroundnya ganti putih saja. Nice ya, seperti ini. Lalu biar ada apa view-nya, biar ada space-nya, saya kasih style. Ya, stylenya adalah border width, border bottom. Nah, border bottom width-nya saya buat 1 aja ya. Border bottom color-nya saya buat warna abu-abu. Seperti ini ya. Jadi ada garisnya. Lalu saya kasih padding, nah, paddingnya 5 mungkin ya, biar ada space gitu ya, tampil seperti ini. Oke, sepertinya mantap ya, tinggal dikasih style ya. Style di sini font baiknya dia jadi bold. Oke, jadi untuk nama dibesarkan, untuk email dikecilkan. Nanti ketika kita klik di sini dia akan langsung pindah ke halaman detail ya untuk melakukan edit sama hapus. Ini jangan get ya, tapi saya ganti CRUD user gitu ya. Sorry. Salah ya. Jadi di ini harus option dulu nih, option. Nah, gini. Nah, oke, jadi option title-nya saya rubah jadi CRUD ya. Option. Nah, CRUD user. Nah, biar warnanya biru semua, jadi stack navigator-nya saya akan setting default aja untuk secara keseluruhan ya. Jadi di stack navigator saya akan buat screen option. Ya, screen option. Oke. Nah, screen option-nya saya kasih header style. Nah, header style-nya saya buat warna dengan warna background color blue. Nah, jadi biru ya. Jadi biru, lalu saya kasih header paint-nya. Colornya adalah white. Nah, di putih gini. Oke. Sudah ya, lalu biar nanti ada icon di sini bagaimana caranya? Jadi di get ya, di get ini di stack screen get ini di optionnya ya, di optionnya harus kita panggil yang namanya props navigation-nya. Jadi pasti option. Nah, saya rubah ya. Jadi di sini kayak biar enak panjang ya, saya kasih option ya, optionnya dia akan membaca dulu props navigation. Nah, navigation dan route ya. Jadi di sini. Lalu pakai arrow function. Nah, arrow function dia akan membaca akan menampilkan sebuah icon. Iconnya dari ion icon ya, ion icon. Jadi title-nya title saya tetap gunakan CRUD data user ya. Nah, di sini setelah ini biar ada iconnya di sini berarti pakai header right ya. Header right ini kita bisa gunakan icon ya dari ion icon ini. Jadi caranya seperti ini, ion icon. Nah, kemudian
kita namanya apa, iconnya, name-nya adalah sebagai contoh yes, add circle. Nah, lalu size-nya misalnya adalah 25 ya. Lalu warnanya itu white ya. Jadi saya tutup dulu biar kita lihat muncul apa enggak. Nah, ini muncul seperti ini. Ada icon. Nah, untuk teman-teman yang icon ini bisa teman-teman lihat di sini di Iron Framework ya. Jadi teman-teman bisa milih jenis-jenis iconnya apa ya untuk tampil di sini. Nah, ini rasanya mepet banget ya. Jadi saya kasih style aja, style, dan untuk stylenya mungkin saya kasih margin aja ya, margin right tuh 15. Mungkin 15. Nah, ini udah sedikit. Nah, ini ketika kita klik belum bisa ya. Saya kan pengennya ingin dia ketika diklik mengarahkan ke halaman post ya. Post ini ya. Sedangkan postnya belum kita udah di sini udah ada. Jadi kalau untuk memindahkan kita bisa pakai on press. Oke, on press. On press ini cukup mudah penggunaannya seperti touchable opacity ya, karena kita sudah memiliki props navigation, jadi kita bisa pakai arrow function di sini. Jadi navigation dot navigate. Nah, kemana? Ke post ya. Jadi ke post. Oke. Menarik ya. Kita coba klik ya. Nah, dia udah pindahkan, bisa pindah. Oke, jadi ini cara membuat header right icon pakai ini. Nah, sekarang kita buat biar diklik dia akan pindah ke halaman detail itu bagaimana. Dan bagaimana kita memproses edit dan hapusnya. Oke, kita sudah cukup sampai sini, berarti kita kembali ke komponen. Ya, kembali ke komponen, kita buat sebuah ini ya, detail.js. Nah, jadi detail.js ya. Jadi detail.js saya buat kerangkanya dulu. Ya, jadi detail harus besar ya. Jadi detail. Saya buat komponen detail dulu. Nah, di sini detail. Nah, jadi nanti saya daftarkan dulu detailnya di sini. Ya, saya import. Nah, import detail. Detail dari mana? Dari sama komponen detail. Tik. Nah, sip. Nah, berarti kalau sudah tinggal tambahkan saja di sini ya biar kita bisa pindah ke detail. Dan ini adalah detail. Komponennya adalah detail. Oke. Kita akan ke get lagi karena ini tampilan get. Oke. Jadi get itu saya ketika klik ini ya, diklik satu nama dan emailnya dia akan pindah ke get ya. Jadi saya butuh touchable opacity sudah ya. Jadi di pas render item itu mungkin di sini ya. Touchable opacity. Nah, touchable opacity saya tutup. Lalu nah, ini kita pindahkan ke dalam touchable opacity ya. Oke, nah sini ya. Jadi kita sudah bisa lihat ada icon tangan ya di sini. Nah, tapi dia belum pindah nih. Jadi kita butuh on press. On press ini ya. On press itu biar dia bisa pindah ke detail. Jadi di on press ini kita bisa kirim juga datanya ya dengan cara pakai arrow function ya seperti biasa. Nah, kita pakai navigation dot apa ya? Navigate ya. Navigate apa ke detail. Detailnya dari mana? Dari rootstack ini yang sudah kita daftarkan nih. Jadi di sini detail kita coba klik. Nah, dia udah pindah ke halaman detail tapi datanya belum ada. Jadi saya akan kirimkan juga parameter item ya. Nah,
tutup item. Item ini apa? Item ini berasal dari state ini, data user ya. Karena kan nanti ketika kita edit sama hapus, kita membutuhkan parameter untuk menghapusnya sama mengeditnya. Kalau kita cek di sini untuk patch ini dia butuh 1 2 3, ini maksudnya adalah ID ya. ID ini, jadi kita butuh parameternya. Oke, jadi kirimkan item. Nah, di sini kalau kita klik di sini, nah kita buka detail. Nah, di sini saya panggil datanya biar bisa ambil, berarti route ya sama navigation. Nah, di sini saya tampung dulu data itemnya. Item adalah route ya, route.params ya. Teman-teman silahkan kalau bingung ini bisa belajar kembali di React Navigation ya. Oke, untuk ngecek apakah itemnya sudah muncul, jadi kita coba item.name contohnya. Kita coba ya. Oke, kita coba klik. Nah, muncul. Nice, keren. Justify counternya saya tutup. Nah, coba. Nah, muncul. Nah, muncul. Jadi kita tinggal butuh sebuah di detail ya untuk ngedit data, berarti text input dan apa ya, touchable aja ya, touchable opacity untuk button edit dan hapusnya. Oke, sekarang di detail kita akan pasang dengan ini di post ini seperti sudah ada ya, di post kita tinggal copy saja mungkin ya teman-teman ya. Nah, di sini saya tinggal copy dari post karena mirip ya, mirip di detail. Saya pindahkan, coba. Nah, ini oncengnya juga jangan lupa di post oncengnya, onceng ya, onceng. Oke, saya buka kembali. Nah, di sini ya. Oke, set user berarti saya butuh data ini ya. Di sini saya tampilkan. Nah, usestatenya belum ada, jadi saya buka user stat ya. Nah, bedanya kalau di detail ini, nah pas karena kita sudah mengirimkan data item ya, data-data yang telah diambil dari get itu ya, data-data ini, berarti secara default ini name-nya kita ubah nih jadi item.name ya, item.name, lalu item.gender, item.email. Nah, jadi item.status. Kenapa saya langsung pasangkan ke state itu? Maksudnya jadi data-data item ini biar tersimpan di state. Nah, biar maksudnya value dari si value dari si text input itu, oke, ini belum ya, sorry ya, di stylenya belum. Yang ini stylenya juga saya copy. Oke, di detail saya copy stylenya ya, jadi saya coba. Nah, seperti ini muncul seperti ini ya. Jadi ini belum ada datanya karena value-nya ya. Apa sih? Pakai. Nah, seperti ini ya. Jadi oke, saya kasih margin horizontal mungkin 15 saja kontainernya. Jadi saya klik, ini muncul ya. Jadi tapi ini belum ada value-nya. Value kalau kita klik Denny misalnya, dia harus muncul value dan data-datanya. Oleh karena itu karena kita sudah mengirimkan item dan itemnya itu tersimpan di state ya, state user, jadi kita tinggal kasih value saja, user.name. Kita coba user.name-nya muncul atau enggak ya, value
user.name. Nah, coba klik. Nah, udah muncul ya. Berarti kita tinggal sesuaikan yang lainnya, mudah ya. Kita sesuaikan yang lainnya. Nah, ini status, email, lalu gender. Oke, kita klik. Nah, ini udah muncul sesuai dengan usernya, datanya. Mantap ya. Jadi sekarang kita tinggal butuh dua ini ya, dua button ya. Saya pakai touchable opacity ya. Buttonnya ini adalah button, saya copy aja lah dari post ya, kelamaan. Dari sini aja copy ya, style ya, dari sini saya copy. Nah, bedanya di sini kita nggak usah pakai ini. Jadi update itu update. Saya coba ya, klik. Nah, ini update ya. Lalu saya satu lagi butuh untuk menghapus ya. Oke, hapus semuanya, hapus. Saya buat warnanya jadi red biar ada perbedaan gitu. Nah, update hapus gitu ya. Biar jajar, saya kasih style flex direction, row. Jadi dua seperti ini, update dan hapus. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah bisa mengambil data per list ya, jadi per ID ya. Jadi ID-nya sudah. Nah, sekarang kita butuh sebuah function di sini, function untuk mengupdate sama menghapusnya. Jadi ketika diklik nanti ada touch opacity dan sebagainya. Nah, ini saya butuh kasih data. Kan misalnya on press ya, ketika di press ngapain gitu ya. Ini juga ketika dihapus ngapain gitu ya. Jadi saya butuh sebuah fungsi untuk menghapus datanya ya, menghapus data, mengubah data. Saya ambil dari yang post aja, mirip yang ini aja saya pakai. Yang dari post saya paste. Nah, bedanya di sini adalah update data, update. Nah, update data ngapain, ini nggak penting. Set loadingnya saya nggak masukkan ya, nggak apa-apa ya. Buat yang penting paham aja. Nah, di sini untuk update data itu sama ya, pakai konsepnya mirip post. Cuma di sini kalau kita cek di sini untuk ngupdate itu pakai patch ya. Jadi kita harus sesuaikan modelnya pakai patch. Nah, pakai patch data. Nah, teman-teman juga perlu diperhatikan bahwa ketika kita melakukan patch data, dia butuhkan sebuah ID, ya, ID ini. Jadi kan kalau di MySQL itu contohnya adalah update set dari tabel apa dengan ID apa yang akan diedit ya. Jadi kita harus membutuhkan parameter ID ini. Nah, di sini di user, coba cek garis miring ya, di update user sama nggak sih? Update user, public API user. Nah, di sini kita harus ada ID-nya 1 gitu misalnya. Dari mana itu? Dari sini aja, tinggal ditambahkan pakai item.id. Item.id ini telah kita ambil dari sini. Dari item ya, dari root params ini, dari item.id. Oke. Nah, sekarang kalau sudah update, saya akan pindahkan dia ke halaman ke list lagi ya. Jadi saya buat navigation dot push ke get gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil touchable opacity on press-nya di add update ya. Di update-nya on press-nya kita akan robah dia pindah ke
halaman home. Jadi kita tinggal panggil update saja, update data. Ini ya, kita coba ya. Oke, sekarang saya akan coba kita coba satu dulu deh. Ini Malik ya, jadi Malik Adam misalnya ya. Terus saya update. Nah, dia nunggu. Nah, ini udah ganti nama jadi Malik Adam ya. Jadi proses update-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba buat function untuk menghapus ya. Jadi mirip sama ini. Tinggal saya copy. Nah, untuk hapus saya pakai delete saja. Delete data. Nah, delete data juga pas kita delete user dia juga butuh ID, tapi di sini modelnya delete ya. Jadi kita ganti untuk delete ID-nya sudah sama. Nah, ini bukan patch tapi delete ya. Delete. Oke, jadi kita tinggal pasang saja di touchable opacity di on press delete data. Delete data ya. Jadi tinggal hapus datanya. Kita coba, saya akan menghapus yang ini, saya akan hapus. Nah, dia loading, nah hilang ya. Oke, saya hapus. Nah, dia hilang. Nah, ini saya hapus. Nah, dia ikan juga hilang. Nah, Nehru. Tuh ya. Jadi kalau kita cek di sini di REST API apakah data-datanya hilang? Nah, sama hilang ya. Jadi si Dani bla bla tadi yang oke, sekarang saya coba Hima Nambisan saya update ya. Oke, saya save dulu. Nah, ini Hima Nambisan saya coba update ya, saya hapus. Saya update dulu. Sekarang dia sudah menjadi Hima Nambisan update. Kalau kita cek di sini juga sama. Nah, ini update. Nah, sekarang saya akan hapus. Ini saya hapus. Hilang ya. Di sini juga hilang. Hilang ya. Datanya sudah tidak ada. Ya, memang ada sedikit lag ya. Jadi ada keterlambatan update ketika kalian menggunakan ini. Tapi kalau pada real device itu harusnya tidak terjadi ya. Tapi tergantung dari koneksi internet teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah paham bahwa saya telah membuat beberapa perubahan di sini ya. Jadi semua saya integrasikan dengan React Navigation. Teman-teman juga telah belajar header style, menambahkan di Rustek ini, menambahkan apa namanya icon ya, icon plus ini di navigator. Lalu teman-teman juga telah belajar post data kemarin pakai metodenya post, pakai tokennya sama ya. Lalu untuk mengedit data pakai patch ya, di sini pakai patch. Saya juga pakai bearer token juga, dan di data juga pakai patch dan bearer token. Nah, teman-teman biasanya kalau si backend itu bekerja, dia akan membuat sebuah REST API dengan bearer token sendiri. Jadi begini cara memasukkannya di React Native. Jadi untuk CRUD dengan networking di React Native yang basicnya sudah saya sampaikan, dan silahkan teman-teman praktekkan saja. Mungkin teman-teman juga bisa nanti kalau memang sering melakukan pekerjaan ngoding ini, biasanya akan bisa menyederhanakan kembali seperti function-function ini bisa disederhanakan dalam sebuah file lalu diekspor menjadi sebuah modul sehingga tidak terlalu panjang, kita tinggal panggil-panggil saja lalu masukkan parameter dan sebagainya. Tapi memang saya sengajakan seperti ini karena biar teman-teman mahasiswa tahu proses sinkronnya. Jadi memang saya pengen merapihkan, tapi biar tahu dulu proses-proses dasarnya sehingga teman-teman bisa mengeksplorasi lebih jauh bagaimana membuat sebuah aplikasi yang terhubung dengan REST API atau database online. Jadi begitu untuk CRUD networking di React Native dengan menggunakan Fetch, ada JWT token dan sebagainya, cukup mudah praktiknya.
Eee, Kalau bingung silakan komentar saja, nanti kita diskusi bareng, terkait dengan networking di React Native. Oke, saya cukupkan, sampai jumpa di seri React Native selanjutnya.